Orang ini buang air besar, tapi seseorang ingin mengambil nyawanya. Saat dia sedang mencapai klimaksnya, mengangkat kepalanya, kemudian pria berambut keriting itu menarik tali itu dengan kekuatannya. Pria itu berjuang dengan seluruh kekuatannya. Kaki menendang pintu toilet. Tepat pada waktunya, ada seorang gadis kecil berdiri di luar. Tapi dia hanya diam-diam menyaksikan semuanya. Tidak ada pikiran untuk membantu sama sekali. Apakah ekspresinya sama dengan ketika Anda budotang air besar? Sama seperti itu, dia bahkan dalam mimpi belum pernah membayangkan. Dia sendiri dicekik sampai mati saat pergi ke toilet. Dan gadis itu, mengapa dia tidak membantu? Dia harus mulai berbicara sekitar seminggu yang lalu. Hari itu Liz baru saja keluar dari kandang babi untuk memberi makan babi. Melihat dua pria terluka naik kuda ke rumahnya. Ternyata mereka berdua baru saja kembali dari perjalanan menambang emas di Amerika Barat. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan seorang perampok dan hampir mati. Liz yang jujur menerima dua orang ke kandang babi. Juga dengan penuh perhatian membantu mereka mengatasi luka-luka mereka. Terima kasih. Ini pertama kalinya Liz mendengar laki-laki mengucapkan terima kasih. Dan pria lainnya adalah pria vulgar. Sering menggoda Liz. Melihat bahwa kedua luka mereka berangsur-angsur pulih, Samuel merasa tidak aman tentang temannya. Jadi mengambil kesempatan ketika dia pergi ke kamar kecil dan telah membunuhnya. Dan memberikan mayatnya kepada domba untuk dimakan. Selesai, Samuel mengucapkan selamat tinggal pada Liz. Bersiap untuk meninggalkan tempat ini pada hari besok. Akibatnya, keesokan harinya dia tidak sengaja melihat Liz sedang memandikan ayahnya. Ini membuat Samuel menyadari bahwa situasinya tidak sederhana. Dia memutuskan untuk tinggal dan mencari tahu lebih jauh. Di sisi lain, ayah Liz menatap punggung Liz dengan penuh intrik. Ibu Liz yang berdiri di sampingnya tidak berani berbicara. Keesokan harinya sang ayah mengintip Liz berganti pakaian. Adegan ini kebetulan dilihat oleh ibu Liz. "Bolehkah aku berbicara denganmu?" Jelas bahwa dia tidak nyaman diganggu. "Dia juga putri kandungmu. Jika sudah dewasa, bisa menikah selama aku mau." "Kau menjijikan." Referen segera memukuli istrinya. Tapi dia tidak berani melawan. Liz mendengarnya dan berlari keluar untuk melihat. Dia melihat adegan ayahnya memukul ibunya melalui celah di pintu. Tapi dia juga sudah terbiasa. Karena ayahnya adalah pendeta kota ini. Dia adalah wakil dari para dewa, jadi apapun yang dia katakan adalah benar. Di gereja, Referen sedang mencuci otak warga kota. Tiba-tiba, ibu tidak tahan lagi frustrasi dan gantung diri. Referen terlalu malu dan marah, terus-menerus mengutuk mayat istrinya. Liz patah hati dan takut juga. Tanpa perlindungan ibunya, ayahnya akan bertindak lebih tak tahu malu padanya. Sang ayah membawa Liz ke gereja. Dia mengumumkan bahwa dia akan menikahi Liz. "Lepaskan saya. Jangan takut." "Tidak. Ini adalah perintah dewa, kita adalah anak-anak yang dipilih oleh dewa." Begitu saja, moncong ibunya ketika dia masih hidup diletakkan di kepala Liz. Dia memaksanya untuk mengadakan upacara pernikahan. Tetapi pada saat ini, Samuel datang. Mengancam Referen untuk melepaskan Liz. Dan melemparkan kunci moncong ke Liz. "Kamu pikir kamu bisa mengambil milikku?" "Ya, aku bisa. Tuhan akan turun dari langit untuk menyelamatkanmu." Tapi luka Samuel masih belum sepenuhnya sembuh. Tangannya tidak cukup kuat. "Aku adalah dewa." Sama seperti itu, Samuel meninggal. Satu-satunya harapan Liz juga hilang. Dia diseret ke jalan oleh ayahnya. "Siapa pria itu?" "Itu menyebarkan ide-ide bodoh padamu. Dia membantuku, aku mencintainya." "Bukan, itu bukan cinta. Itulah godaan." "Itu cinta. Aku harus menghajarmu agar kau tidak seperti ibumu." Setelah mengatakan itu, dia menarik Liz ke dalam rumah. Kemudian dipukuli secara brutal. Liz kesakitan tapi tidak berani menangis. Pagi-pagi, Liz menyelinap keluar rumah saat ayahnya tertidur lelap. Dia mendorong membuka pintu terlarang.
Berlari cepat ke dunia bebas di luar. Tapi langit besar tak terbatas itu. Itu sebenarnya neraka berikutnya. Liz berlari lurus ke barat, tidak tahu kemana dia pergi. Karena kelelahan, dia telah pingsan di tengah jalan. Untungnya, dia diselamatkan oleh pejalan kaki yang baik. Tapi saat pria itu melihat wajah cantik Liz, memutuskan untuk menjualnya menjadi pelacur di kota. Pemilik di sini melihat Liz cantik berseri-seri, matanya seterang lampu mobil. Ketika Liz melihat saudari-saudari perempuan yang berpakaian cantik dan kata-kata vulgar, dia baru menyadari bahwa dia telah jatuh ke sarang harimau. Dia dengan cepat berlari keluar, tapi dihentikan oleh pemilik tempat ini. "Kamu pikir kamu bisa pergi? Mereka tidak membawa saya ikut tapi mereka pergi." "Ya, tapi jangan khawatir. Karena mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini, sayang." "Baiklah, ayo mandi." Di tempat ini, Liz bertemu dengan seorang kakak perempuan yang sangat mencintainya, bernama Joanna. Dia mengajari Liz cara melindungi dirinya sendiri. Hari itu, seorang pemabuk memperhatikan Liz. Ketika Liz tidak yakin apa yang harus dilakukan, untungnya, Joanna muncul untuk membantu Liz. "Aku bebas untukmu, bagaimana menurutmu?" Meski begitu, dia masih belum puas. Masih menyukai Liz. Liz seperti domba yang kebingungan yang hanya bisa diam-diam meneteskan air mata. "Aku yakin kamu bisa membuatku super bersih juga." Joanna menyelamatkan Liz. Tapi dia juga harus menghadapi hukuman yang kejam. Menghadapi kematian. Mata Liz dipenuhi ketakutan. Seorang kakak perempuan menutupi mata Liz. Di dunia yang menjijikkan ini, menodai kemurnian adalah simbol status dan kekuasaan. Liz akhirnya terseret ke dalam lumpur. Dalam sekejap mata Liz menjadi seorang wanita muda. Hari itu, kakak yang selalu menjaga Liz, Sam, bertengkar dengan seorang tamu. Juga menggigit dan melukai lidah pelanggan. Semuanya bersorak. "Kamu memotong lidah pelacur itu untukku." Bos untuk melindungi bisnisnya. Menggunakan pisau untuk memotong lidah Sam di depan semua orang. Liz berbalik dan tidak berani melihat. Sejak itu Sam tidak bisa bicara lagi. Dia memutuskan untuk meninggalkan tempat ini, mencari keluarga untuk dirinya sendiri. Dia pergi ke pusat perjodohan pernikahan. Bos memberinya surat. Sam dengan senang hati memegang surat itu. "Mereka akan menyambut Anda dengan hangat, memperlakukan Anda dengan baik, dan memberi Anda keluarga. Akan memastikan Anda merasa seperti ada keluarga secepat mungkin." Di surat itu ada alamat dan sebuah foto. Malam itu, Sam berkemas dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Tapi tiba-tiba mereka menerima pemberitahuan bahwa seseorang telah meliput seluruh tempat ini. Tapi Liz keluar untuk melihat. Kemudian dia menemukan bahwa itu adalah ayahnya. Liz menggigil di depan tempat tidur. Bahkan dalam mimpinya, dia belum pernah memikir akan bertemu dengan ayahnya dengan cara ini. Ayah perlahan berjalan ke depan, melepas penutup mata Liz. "Aku tidak akan membiarkanmu melakukan seperti itu lagi. Tolong aku. Kau milikku, ini perintah Tuhan. Tolong aku." Sam mendengar suara itu, bergegas masuk dengan pisau di tangan. Keluar. Referen melihat darah di tangannya. Dengan marah meraih pisau di tangan Sam. Tusuk dia tepat di jantung. Liz segera mendorong ayahnya, mengambil pisau. Kemudian menebas leher ayahnya. Kemudian ambil lampu minyak dan bakar semua kebenaran ini. Lalu pergi ke klinik kota, minta dokter memotong lidah dirinya. Tapi dokter tidak berani mengambil tindakan ini. Jadi Liz mengambil pisaunya sendiri. Meniru Sam untuk menikahi seseorang. Pria itu sangat mencintai Liz. Hidup berjalan dengan sangat lancar. Tapi hari itu, gereja memiliki pendeta baru. Ketika Liz mendengar suara pendeta, dia langsung membeku. Karena suara ini sangat akrab. Dia perlahan berbalik kepalanya. Waduh, itu benar-benar ayah Liz. Dia tidak percaya bahwa hari itu belum membunuh sepenuhnya. Nasibnya juga lama sekali. Liz mulai merasa tidak aman.
Dia tahu bahwa ayahnya tidak akan menyerahnya begitu saja. Memang, malam itu dia pergi ke rumah Liz. Dan suami Liz masih belum tahu hubungan mereka. Referen dengan cerdik mengusir suami Liz, lalu berbicara dengan Liz melalui pintu. Apakah kamu tahu mengapa aku di sini? Aku datang untuk menghukummu. Aku telah bertemu putrimu. Dia akan tumbuh dewasa dengan cepat ya. Setelah mengatakan itu, dia pergi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Keesokan harinya Liz pergi ke kandang kambing untuk bersiap-siap bekerja. Tiba-tiba pintu dikunci oleh seseorang. Kemudian Liz melihat melalui celah di pintu dan menemukan ayah membawa putrinya pergi. Dia dengan cepat memanjat jendela dan melompat keluar. Tapi hati-hati jadi jatuh. Tunggu sampai dia bangun, tepat pada waktunya suaminya kembali. Liz bergegas mencari putrinya. Suaminya sangat bingung. Pada saat ini, Liz mendengar suara putrinya di bawah. Tadi hanya peringatan dari ayah untuk Liz. Wanita lemah, tapi keberanian seorang ibu tidak. Liz memutuskan untuk membunuh ayahnya demi putrinya. Tengah malam, saat suami tertidur lelap, Liz diam-diam menunggang kuda ke rumah ayahnya. Dia mengambil pisau dan perlahan memasuki kamar tidur. Kemudian mengangkat selimut di tempat tidur, tetapi ternyata hanya ada satu boneka. Liz merasakan ada sesuatu yang salah dan bergegas kembali ke rumah. Di sisi lain, sang suami tiba-tiba terbangun. Melihat lampu di kandang kuda masih menyala. Dia segera mengambil senjatanya untuk memeriksa situasi. Tapi hasilnya. Mengapa? Karena dia mencintaimu. Tunggu Liz pulang. Melihat suaminya mengambil nafas terakhirnya. Dia akan dicekik oleh ususnya hingga mati. Dia memohon istrinya untuk menembaknya sampai mati. Tepat pada saat ini, putra mereka datang. Melihat ayahnya menderita kesakitan di depan matanya. Dia mengambil pistol dari tanah. Air mata menggenang dan menodongkan pistol ke ayahnya. Masih belum menunggu Liz mengambil kesadaran kembali. Kemudian putrinya di luar berteriak dan memanggil namanya. Liz buru-buru berlari keluar. Dia menemukan rumahnya terbakar. Putranya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Buru-buru mengikuti instruksi ayahnya dan membawa ibu dan adik perempuannya ke rumah kakeknya. Tapi bagaimana Referen bisa menyerah mereka? 3 orang berlari tanpa istirahat di malam hari. Anak bertanya pada ibunya. Dia tidak akan melepaskan kita, kan? Liz menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, kereta sayangnya tersandung batu. Menyebabkan pistol jatuh. Putra segera turun untuk mengambilnya. Hasilnya adalah Referen itu seperti jiwa hantu yang tidak meleleh. Liz membawa putrinya lari ke rumah ayah mertuanya. Ketika ayah mertua tahu bahwa putra dan cucunya sama-sama mati, dia sangat kesakitan. Liz tahu ayahnya akan menemukan tempat ini. Hanya memegang pistol di depan pintu. Apa gunanya menembakkan pistol sejauh itu? Tapi pelurunya semua ditembakkan. Kemudian dia mengancam Liz. Kau meninggalkan putrimu sendirian, Liz. Jangan pernah tinggalkan kerabatmu sendirian. Apakah kamu mengerti sekarang? Liz buru-buru berlari ke dalam rumah. Meskipun putrinya masih tidak terluka. Tapi ayah mertuanya terbunuh. Dia buru-buru memeluk putrinya dan bersiap untuk melarikan diri. Akibatnya, ayahnya menariknya kembali. Kemudian dia mengikat ibu dan anak perempuan Liz bersama-sama. Tapi dia melakukan hal buruk pada putri Liz. Sebaliknya, dia berjalan menuju putrinya. Melihat dia bersiap untuk membunuh putrinya, Liz menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat tangannya di atas kepalanya. Lepas dari tali. Pada saat ayahnya melepas baju, Liz memegang lampu minyak. Lemparkan langsung ke kakinya. Kemudian mengambil pistol dari tanah dan mengakhiri hidupnya yang penuh dosa.